Halo hai Sobat Dewi dimanapun berada, semoga sehat walafiat adanya. Hari ini Dewi akan melanjutkan bagian kedua dari cerita Flower of Death. Inilah kisahnya. Keindahan yang tragis tetapi sangat indah. Kegilaan itu yang membuat Bill menerimanya begitu saja. Jatuh cinta tak lagi menjadi indah ketika warna kelopak merah itu berhiaskan warna merah yang lebih pekat karena darah setiap kali Bill terbatuk. Kondisi tubuhnya semakin memburuk ketika 2 minggu yang lalu sebuah postingan dari akun media sosial milik Bible menampilkan foto seseorang tersenyum pada kamera dengan tangan tertaut dengan sang pemotret. Sebuah caption yang mampu membuat dunia Bill seolah runtuh seketika. My Saturn said yes, my universe now complete. Mati oleh sesuatu yang sangat indah seperti bunga-bunga. Siapa yang bisa menolak? Bill di sana di sebuah ranjang rumah sakit dengan alat bantu oksigen di tubuhnya. Bill tak mau, ia tak ingin memperpanjang usianya. Untuk apa bertahan jika Bible mencintai orang lain? Bill memejamkan matanya, hanya menanti oksigen tak lagi terserap paru-parunya, mengantar ia ke dalam tidur yang panjang dan kekal. Siapa tahu nanti ia akan bermimpi indah, menemukan Bible menyambut cintanya yang di dunia ini tak terbalas. Bible tak salah apa-apa karena Bill tak pernah mengungkapkan perasaannya. Hanya menjadi sahabat Bible saja sudah membuatnya bahagia. Bahagia yang semu. Bill. Beberapa panggilan lembut, panggilan yang samar membuat Bill tersadar. Padahal untuk bernapas saja baginya begitu sulit. Kenapa ia harus dipaksa terjaga? Kalau ia terlahir kembali suatu saat nanti dan menemukan Tana kembali menjadi sahabatnya yang sudah ia anggap kakak sendiri, ia akan memukul pemuda yang lebih tua itu karena terus-terusan berisik saat menemani hari-hari terakhir hidupnya. Bill. Lalu suara lembut itu benar-benar membuatnya terjaga. Karena panggilan itu bukan dari Kak Tana. Ketika kelopak matanya terbuka, ia menemukan banyak orang di sisi ranjangnya. Orang tuanya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ada Jeff dan tidak, oh Tuhan, ada Bible di dekatnya. Matanya memerah. Apa ia menangisiku? Maaf Bill, ucapnya lembut. Maaf untuk apa? Karena ia menjadi penyebab Bill sekarang. Hei, tidak. Bill terbatuk. Tidak apa. Satu kelopak lili keluar dari sudut bibir yang sudah kering dan pucat itu. Rasanya Bill ingin menelannya kembali. Aku tidak tahu. Apakah jika Bible tahu, itu akan mengubah keadaan? Bill tersenyum cerah seperti matahari. Surprise. Bible mendecak, tertawa pelan, tapi menggigit bibirnya. Tidak lucu, Bill. Bill tersenyum. Bahkan ketika Bible menggenggam tangannya, Bill merasa hangat menyambangi kulit wajahnya. Dalam keadaan sekarat pun, efek Bible masih sebesar ini. Aku sebenarnya tidak ingin perasaanku ketahuan dalam kondisi seperti ini. Bible menggeleng. Aku tetap harus berterima kasih. Bill tersenyum senang.
Kau tahu, dan tidak menolakku saja, aku senang. Kenapa tidak operasi saja? Dan kehilangan semua perasaanku bertahun-tahun terakhir. Bible tercekat. Seluruh manusia di ruangan itu menahan napas. Tahana berbalik, tak tega. Lelaki itu membuang wajahnya keluar, ke arah luar jendela, memandangi langit malam dan halaman parkir rumah sakit yang sepi. Aku tidak pernah menyesal jatuh cinta, senior. Bill tertawa pelan, mengingat kembali bagaimana keduanya masih dua mahasiswa asing yang dipertemukan di kampus. Babel menarik tangannya. Lelaki itu bangkit dari sisi ranjang dan menjauh, menangkup wajahnya. Matanya memanas. Bill bingung menatap punggung sosok berjubah putih yang memunggunginya. Tahana berganti meraih tangan Bill. Hei bodoh, kau membuat semua orang geli dengan pernyataan cintamu barusan tahu. Bill tersenyum teduh pada sahabat sejak kecilnya itu. Kau punya keinginan terakhir. Tahana menelan ludahnya susah payah. Meminta Bible mencintaimu balik. Apa itu? Mungkin. Bill tertawa kecil lagi. Mati-matian menahan batuknya. Bible berbalik menoleh pada Bill. Jeff di dekat pintu mengulum bibirnya. Apa itu bisa menyelamatkannya? Bill membeku. Semua orang menoleh pada Jeff. Kau juga temanku tahu. Bill menggeleng. Tidak begitu juga, Jeff. Aku sudah mau mati begini. Nyonya Foy, wanita yang melahirkan Bill yang duduk di sofa menangis, menunduk dengan bau bergetar. Suara isakannya tertahan, namun menulari beberapa orang lainnya. Dr. Andrew, ayah Bill, menepuk bahu istrinya, mencoba menenangkannya. Tahana mendesar rendah, matanya sayu. Ia merasakan genggaman tangan Bill melemah. Mimpimu dulu ingin menikah dengan Bible, kan? Kenapa tidak menikah sekarang saja? Bill mematung. Biarkan Bible memberimu kenangan indah sebelum kau pergi. Tahana bisa saja bercanda, tapi sesungguhnya ia tidak. Kondisi Bill sudah memburuk, dan sejujurnya ia tidak ingin kehilangan sahabatnya sama sekali. Maka ia menoleh kepada Bible yang terpekur kehilangan kata-kata, dan Dr. Peter seniornya. Kau bersedia, Bible? Pertanyaan Peter itu sempat mengambang selama beberapa detik. Bill terbatuk lagi. Jangan bercanda. Peter melangkah menuju Cinakas, mengeluarkan sebuah kitab di sana. Ia mengulurkan tangannya pada Bible, meminta Bible mendekat. Lelaki itu menoleh pada Jeff sesaat, tapi melihat tunangannya itu mengangguk, ia pun mengulurkan balik tangannya. Bill boleh saja menggumamkan penolakan, tetapi setetes air mata yang membasahi bantalnya membuat Bible menggenggam tangan Bill lebih erat. Di atas sepasang tangan yang tertaut itu,
Peter meletakkan satu tangannya menangkupnya. Suara batu tak terdengar lagi di ruangan itu setelahnya. Dan Tuhan beserta saudara-saudara menyaksikan pernikahan kalian, sebuah ikatan penerimaan seutuhnya sebagai kekasih yang menemani dan sebagai rekan hidup. Peter menarik napasnya panjang. Bible, ikuti ucapanku. Bill tak lagi mendengarnya. Kesadarannya terjatuh ketika Bible mengucapkan sumpahnya. Sumpah sebagai suaminya di hari terakhir ia hidup.